Perhatikan baik-baik. Ini sejarah yang dipertanyakan bukan cuma kepada Gus Baha yang berani menyatakan Isa Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman Tarim. Saya akan mereaction beberapa komentar dari orang-orang yang SDM-nya rendah, yang taklid buta atau mengikuti Gus Baha. Dikasih otak sama Allah, dipakai buat mikir. Kiai-kiai, Habib-habib yang bercerita Mi'raj 70 kali, nak terbang satu-satu. Terbang teman-teman. Turun lantai emas di langit beserta susu teman-teman. Mi'raj dengan kambing. Kambingnya diajak Mi'raj sama Fakih Muqaddam apa atau siapa itu, Abu Bakar bin Salim. Konten Heri Plus adalah konten murahan, konten yang tidak berkualitas sama sekali, konten yang tidak mengajari sesuatu yang baik, konten adu domba. Konten murahan yang seperti ini sebenarnya tidak perlu kita tanggapi, karena konten-konten yang seperti ini adalah konten yang hanya mengadu domba saja, yang tidak ada kualitas sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Heri Plus semakin menjadi-jadi. Kembali lagi dia menuduh Gus Baha dengan tuduhan fitnah, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak senonoh. Gus Bahauddin Nur Salim adalah guru-guru kita semua. Kita adalah para muhibbin beliau, karena beliau adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah terbukti dengan kealimannya. Beliau sudah hatam banyak kitab, beliau sudah mempelajari banyak ilmu, banyak disiplin ilmu, yang diantaranya adalah yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya Gus Baha adalah orang yang alim di dalam masalah tafsir, di dalam masalah hadis, di dalam masalah sejarah. Oleh karenanya, ketika guru kita bersama Gus Bahauddin Nur Salim dicela, dicaci maki oleh orang-orang seperti halnya Heri Plus, orang-orang yang di situ tidak mengerti agama, namun dia komentari Gus Bahauddin Nur Salim yang sudah diakui oleh banyak orang kealimannya, maka disitulah peran kita untuk membela guru kita semua, yakni Gus Bahauddin Nur Salim. Seperti video ini. Perhatikan baik-baik. Ini sejarah yang dipertanyakan bukan cuma kepada Gus Baha yang berani menyatakan Isa Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman Tarim. Heri Plus sekali lagi menuduh Gus Baha bahwasanya Gus Baha adalah orang yang tidak paham sejarah, yang mana apa yang diceritakan Gus Bahauddin Nur Salim perlu dipertanyakan dan harus didatangkan kitab yang menjelaskan tentang itu, dan harus menjelaskan keterangan itu berada di dalam kitab apa. Tuduhan yang pertama dari Heri Plus adalah tuduhan-tuduhan yang menurut kami adalah tuduhan yang tidak masuk akal, karena Heri Plus menuduh juga dengan tanpa bukti. Heri Plus hanya menuduh, hanya mengomentari, dan juga adu domba, mengadu domba dengan ulama-ulama yang lain. Kalau kita mau teliti Heri Plus mulai dia buat konten yang awalnya konten silat yang tidak laku, kemudian dia membuat konten fitnah adu domba antar ulama. Di dalam videonya tidak ada sama sekali dia menampilkan data, dia menampilkan referensi kitab apapun, namun hanya bisa menuduh, tapi dia tidak bisa juga menampilkan data. Biografi Heri Plus ini adalah biografi hanya pesilat saja, dan tidak pernah nyantri, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar disiplin ilmu. Namun ajaibnya dia berani mengomentari para ulama yang sudah diakui kealimannya dengan tuduhan-tuduhan yang penuh fitnah yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Oleh karenanya video konten Heri Plus dia hanya bisa mengomentari, namun tidak bisa menampilkan data, tidak bisa menjelaskan referensi apapun, entah dari kitab atau dari buku. Dia hanya bisa mencari di Google, di halaman Google saja, dia hanya bisa belajar lewat YouTube saja. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya konten Heri Plus adalah konten murahan, konten yang tidak berkualitas sama sekali, konten yang tidak mengajari sesuatu yang baik, konten adu domba. Konten murahan yang seperti ini sebenarnya tidak perlu kita tanggapi. Tuduhan yang kedua adalah ini.
Saya akan mereaction beberapa komentar dari orang-orang yang SDM-nya rendah, yang taklid buta atau mengikuti Gus Baha, dikasih otak sama Allah, dipakai buat mikir. Di video ini Harry Pras mengatakan bahwasannya SDM para pengikut Gus Baha adalah SDM rendah. Ya bisa dikatakan kalau bahasa kasarnya adalah orang yang mengikuti Gus Baha atau para muhibbin Gus Baha adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti apapun. Itu perkataan Harry Pras. Kita sebagai para muhibbin Gus Baha, kita sebagai para murid Gus Baha adalah guru-guru kita semua. Yang jelas ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang tidak senonoh, tuduhan atau tudingan-tudingan yang penuh fitnah. Oleh karenanya kita sebagai para muhibbin Gus Baha, kita yang jelas merasa sakit hati dengan ucapan Harry Pras. Sedangkan kiai besar saja, sedangkan ulama saja yang sudah kita kenal sekarang, yakni Ustadz Adi Hidayat, yang mana beliau juga termasuk muhibbin Gus Baha, termasuk juga pengagum Gus Baha. Seperti halnya video ini. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim itu Masya Allah. Itu dapat pendidikan Quran. Saya katakan itu Masya Allah manusia Quran. Ya, saya belum pernah berjumpa orangnya, tapi saya merasakan kemuliaan-kemuliaan dalam diri beliau. Itu tidak mendapatkan pendidikan formal. Tapi kalau antum tanya Quran, fikihnya sampai hukumnya, itu Masya Allah. Penguasaannya bagus. Nah, itu juga penjagaan dirinya luar biasa. Sufi. Sufi bukan pengertian yang normal aja. Beliau kadang di Jogja, kajian dengan para profesor, itu Quran yang antum baca, di antara tim pentasihnya, itu beliau. Di antara tim pentasihnya. Kesederhanaannya luar biasa. Masya Allah. Ketika melamar, hanya naik mobil angkutan. Angkutan. Padahal mungkin punya menggunakan yang lain. Tapi membiasakan diri hidup dalam kesederhanaan, yang sekiranya cukup bagi kebutuhan dirinya. Yang lebih. Yang kira-kira membangkitkan nafsu, ditekan, yang baik-baik yang muncul. Ustadz Adi Hidayat saja mengatakan bahwasanya Gus Baha adalah orang yang di situ sangat alim, sangat sederhana, sudah diakui keilmuannya. Beliau Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasanya Gus Baha adalah ahli di dalam ilmu tafsir. Beliau sangat sederhana di dalam kehidupannya, namun keilmuannya tidak main-main. Sekelas Ustadz Adi Hidayat saja mengatakan bahwasanya Gus Baha adalah orang yang sangat alim. Untuk apa kita dengarkan ocehan-ocehan Harry Pras yang di situ orang yang tidak paham ilmu, orang bodoh, orang goblok yang di situ tidak perlu kita tanggapi, tidak perlu kita dengarkan. Kita tidak perlu membandingkan antara Ustadz Adi Hidayat dengan Harry Pras, sangat jauh, sangat tidak perlu dibandingkan karena Ustadz Adi Hidayat levelnya sudah tinggi, Harry Pras itu sangat rendah. SDM-nya Harry Pras SDM sangat rendah. Kalau boleh kita katakan Harry Pras adalah orang bodoh yang hanya bisa bersuara dengan suara nyaring namun tidak ada kualitas sama sekali. Seperti video ini. Kiai-kiai, Habib-Habib yang bercerita Mi'raj 70 kali, nak terbang satu-satu. Terbang teman-teman. Turun lantai emas di langit beserta susu teman-teman. Mi'raj dengan kambing. Kambingnya diajak Mi'raj sama Faqih Muqaddam apa atau siapa itu, Abu Bakar bin Salim. Harry Pras merendahkan para ulama, termasuk Gus Baha, termasuk Habib Abu Bakar bin Salim, ulama-ulama tarim. Dia rendahkan serendah-rendahnya dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya tidak pantas sama sekali. Karena beliau Habib Abu Bakar bin Salim, siapa yang tidak pernah nyantri ke sana, siapa yang tidak mengakui kealimannya. Beliau adalah orang yang sangat alim. Namun Harry Pras ajaibnya, dia tuduh Habib Abu Bakar adalah Habib yang di situ tidak berkualitas sama sekali, Habib yang hanya pintar dongeng. Ini perlu kita komentari. Harry Pras ini siapa? Harry Pras melakukan tudingan terkait tentang cerita-cerita dari para ulama itu adalah cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang hanya halusinasi saja. Kalau menurut saya bukan tidak masuk akal, namun akalnya Harry Pras yang tidak masuk. Namun memang perlu kita sadari, orang-orang yang seperti Harry Pras itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj, tidak ada yang mempercayai Rasulullah. Termasuk adalah orang-orang kafir di situ mengejek Rasulullah SAW dengan
menyuruh Rasulullah mengangkat kaki kanannya, kemudian suruh mengangkat kaki kirinya. Tujuan orang kafir menyuruh Rasulullah seperti itu adalah mengejek Rasulullah, yang mana mereka tidak percaya. Tidak mungkin Rasulullah bisa Isra Mi'raj, bisa naik ke langit ke-7 dengan hanya waktu 1 malam saja, katanya orang kafir. Namun ternyata ada sahabat yang sudah kita kenal yang sangat masyhur, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang disitu mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cerita Isra Mi'rajnya beliau. Oleh karenanya Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena mempercayai cerita Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dulu sudah ada orang-orang kafir yang tidak mempercayai cerita itu, cerita Rasulullah yang Isra Mi'raj. Apalagi sekarang, bisa kita gambarkan sekarang Harry Pras pun tidak mempercayai cerita yang ajaib, cerita yang katanya tidak masuk akal. Ya, ini Harry Pras gambaran orang-orang dulu. Cerita-cerita keajaiban yang seperti itu, karomah-karomahnya para wali, itu sudah tertera di dalam kitab-kitab ulama salaf. Harry Pras tidak pernah baca kitab. Harry Pras adalah orang bodoh, tidak pernah mondok. Dia berani menyalahkan ulama. Kira-kira sudah hatam kitab apa? Dia pernah belajar kitab apa? Yang jelas dia tidak pernah belajar apapun. Dia tidak pernah belajar apapun. Namun hebatnya dia tuduh ulama itu cerita dongeng, cerita halu saja, padahal di dalam kitab sudah tertera semua, padahal di dalam kitab-kitab ulama salaf sudah diterangkan semua cerita yang seperti itu. Pesan saya kepada Harry Pras, jangan kau jual agama demi dunia, jangan kau jual agama demi dunia. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, ulaikal ladzina ishtaraud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ulaikal ladzina ishtaraud dhalalata bil huda, mereka-mereka yang menjual agama, mereka-mereka yang menjual agama dengan dunia adalah mereka-mereka yang perdagangannya tidak akan mendapatkan keuntungan dan dia tidak akan mendapatkan hidayah sama sekali. Oleh karenanya Harry Pras, jangan kau buat konten yang adu domba ini, buat konten adu domba, buat konten fitnah ulama. Mungkin sekarang engkau merasa aman dengan menfitnah ulama, dengan mendapatkan uang yang melimpah dari konten-konten tersebut, tapi jangan kau rasa aman. Ini adalah awal Allah membuat istidraj kepada engkau, membuat istidraj kepada Harry Pras. Hati-hati, karena Allah sudah menceritakan di dalam Al-Quran, sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang di situ menjual agama dengan dunia, dia adalah orang-orang yang sangat rugi, orang-orang yang perdagangannya tidak akan mendapatkan untung, tidak akan mendapatkan laba, dan sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan hidayah. Juga di ayat lain diterangkan bahwasanya di situ ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina, katanya bacakanlah wahai Nabi Muhammad tentang cerita-cerita orang-orang yang di situ saya kasih hafal di dalam hatinya Al-Qur'an, namun kemudian aku cerabut hafalan Quran itu, namun kemudian aku cerabut Al-Quran dari hatinya. Kemudian ada syaitan yang mengikuti dia. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau aku ingin, katanya Allah, kalau aku ingin mengangkat derajatnya dia dengan Al-Quran, akan aku angkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, namun mereka memilih dunia, wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Mataluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, perumpamaannya dia seperti halnya anjing yang menjulurkan lidahnya. Entah engkau tinggalkan anjing itu, entah engkau suruh pergi anjing itu, entah engkau biarkan, anjing itu tetap mengulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, itu adalah gambaran-gambaran orang yang mendustakan ayat-ayatku. Faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun, maka ceritakan cerita-cerita ini la'allahum yatafakkarun, mungkin mereka mau berpikir.
Oleh karenanya kepada Harry Pras di situ di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, barang siapa yang di situ menjual agama, memilih dunia daripada akhirat, barang siapa yang itu mengikuti hawa nafsunya dengan merasakan engkau sudah merasakan nyaman dengan konten-konten fitnahmu, sudah merasa nyaman dengan konten-konten yang di situ menuduh para ulama dengan tuduhan-tuduhan yang penuh fitnah, engkau meraup keuntungan dengan mendapatkan uang yang sangat banyak, dengan mendapatkan cuan yang sangat banyak. Tapi hati-hati, di situ Allah sudah mengenas, sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhas. Gambaran orang-orang yang seperti itu adalah seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, entah engkau tinggalkan, entah engkau usir, entah engkau apapun, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Sama dengan orang-orang yang sudah memang dipastikan orang yang di situ tidak mendapatkan hidayah, meskipun engkau ingatkan, meskipun engkau apapun, dia tetap berada di dalam kesesatan. Oleh karenanya monggo saya ajak Harry Pras atau untuk teman-teman yang lain para pengikut Harry Pras untuk masuk ke dalam golongan-golongan atau untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok yang memang mengikuti ulama-ulama yang benar. Jangan engkau ikut orang-orang yang di situ saling menebarkan fitnah, sering menebarkan kebencian. Jangan kau ikuti orang-orang yang seperti itu. Harry Pras itu bukan siapa-siapa. Saya ulangi lagi, Harry Pras bukan siapa-siapa. Dia tidak pernah hatam kitab apapun, bahkan dia tidak pernah mempelajari kitab apapun. Oleh karenanya ayo sadar kepada kalian pengikut Harry Pras atau orang-orang yang mengagumi Harry Pras, ayo kalian sadar. Ulama-ulama yang dihujat Harry Pras itu adalah ulama-ulama yang sangat benar, ulama-ulama yang sudah lama mempelajari ilmu agama, yang sudah lama mempelajari Al-Quran, yang sudah lama mempelajari hadis. Maka kalau mau kau bandingkan di situ orang-orang yang sudah sangat lama mempelajari ilmu agama dengan orang yang tidak pernah mempelajari ilmu agama, yang jelas yang lebih tahu, yang lebih mengetahui ilmu agama, yang lebih mengetahui apa yang dikehendaki di dalam Al-Quran dan hadis, itu adalah orang yang sudah lama mempelajari ilmu agama. Sedangkan orang ini seperti halnya Harry Pras yang tidak pernah mempelajari ilmu agama, ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kalau engkau mau berpikir siapa yang mau kita ikuti, yang jelas tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah zahir, sudah sangat jelas, yaitu orang-orang yang sudah lama mempelajari ilmu agama. Salam akal sehat, salam gerakan anti wahabi, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.